Anak-anak Babu Salam, untuk terhindar dari penularan COVID-19, jangan lupa mencuci tangan sesuai aturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 7 MTS Babu Salam OESAO. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi SBK ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai cara berlatih vokal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menyanyi dengan lebih satu suara. Nah, teman-teman, masih ingatkah teman-teman dengan pengertian unisono yang sudah kita bahas di awal pertemuan? Nah, dalam pengertian unisono, bernyanyi secara bersama-sama dalam satu suara. Bagaimana ya dengan bernyanyi lebih dari satu suara ini? Nah, dalam bernyanyi lebih satu suara, kita bernyanyi bersama-sama tapi dengan frekuensi suara yang berbeda-beda. Misalnya ada suara sopran, alto, tenor, dan bass. Jadi dapat kita artikan bernyanyi lebih dari satu suara maksudnya adalah bernyanyi dengan menggunakan beragam jenis suara seperti sopran, alto, tenor, dan bass dalam satu kesatuan. Paham ya? Nah, bernyanyi lebih dari satu suara melibatkan banyak jenis suara. Maka yang biasa melakukan teknik menyanyi dengan menggunakan banyak suara adalah paduan suara dan juga vokal grup. Meski demikian, keduanya juga bisa bernyanyi hanya menggunakan satu suara saja atau biasa disebut unisono. Vokal grup adalah kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda, antara lain sopran, alto, bass, dan tenor. Nah, sopran dan alto merupakan jenis suara untuk wanita, sedangkan bass dan tenor merupakan jenis suara pada laki-laki. Vokal grup biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Kunci keberhasilan bernyanyi dalam bentuk vokal grup tidak hanya ditentukan oleh suara yang baik, tetapi juga diperlukan rasa tanggung jawab, kerjasama, santun, serta peduli terhadap anggota kelompok. Nah, jadi apa sih perbedaan antara vokal grup dan paduan suara? Vokal grup dan paduan suara memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain, vokal grup mempunyai anggota yang lebih sedikit daripada paduan suara. Vokal grup beranggotakan 3-12 orang dengan 1-2 pemusik. Sedangkan paduan suara jauh lebih banyak, yaitu 12-28 orang. Dalam vokal grup, suara dibagi menjadi suara alto, mezzo-sopran, sopran, tenor, bariton, dan bass sesuai kemampuan dan kecocokan suara masing-masing. Sedangkan dalam paduan suara, suaranya dibagi menjadi 4 suara berdasarkan frekuensi suara penyanyi, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass, atau bisa juga bernyanyi dengan satu suara dan biasa disebut unisono. Nah, selain kedua perbedaan tersebut, pada paduan suara dipimpin oleh seorang dirijen yang sekaligus sebagai pelatih. Sedangkan pada vokal grup tidak ada dirijen. Paham ya? Mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah latihan lagu dua suara. Nah, latihan lagu dua suara dapat dilakukan dalam 2 kelompok. Kelompok pertama menyanyikan melodi suara pertama dan kelompok kedua menyanyikan melodi suara kedua. Kelompok pertama adalah kelompok perempuan dan kelompok kedua adalah kelompok laki-laki. Nah, contoh lagu yang dapat dibawakan dengan 2 suara adalah lagu Bagimu Negeri dan lagu Mengheningkan Cipta. Berikutnya adalah latihan lagu 3 suara. Nah, latihan lagu 3 suara dinyanyikan dalam 3 kelompok. Melodi suara pertama dinyanyikan oleh kelompok perempuan dengan suara yang tinggi. Nah, kelompok yang kedua masih kelompok perempuan tapi dengan suara yang rendah. Dan kelompok yang ketiga dinyanyikan oleh laki-laki. Apabila siswa perempuannya sedikit, maka melodi suara 1 dinyanyikan oleh kelompok perempuan, suara kedua dinyanyikan oleh laki-laki dengan frekuensi suara yang tinggi, dan kelompok 3 oleh laki-laki dengan suara yang rendah. Paham ya? Berikutnya adalah berlatih lagu kenon dan teknik vokal. Nah, lagu kenon adalah lagu yang dinyanyikan oleh 2 atau lebih kelompok penyanyi dan dinyanyikan dengan melodi saling kejar-mengejar atau bersaut-sautan. Lagu bentuk kenon sering ditampilkan pada kegiatan kepramukaan.
Lagu Kenon biasanya dinyanyikan susul menyusul. Kelompok pertama memulai dengan baris pertama, sedangkan kelompok yang lain memulai setelah kelompok pertama selesai menyanyikan baris pertama, dan kelompok kedua baru memulainya. Paham ya? Nah, sehingga susul menyusul sampai selesai. Beberapa lagu yang bisa dibawakan secara kenon adalah lagu Anak Kambing Saya, Burung Kakak Tua, dan juga Ampar-Ampar Pisang. Nah, berikut ini adalah contoh lagu Ampar-Ampar Pisang yang dinyanyikan secara teknik kenon. Ampar-ampar pisang, masak, sabiki, burung bari-bari, masak, sabiki, burung bari-bari, galek mamang galek po, tak kayu bengkok, bengkoni makan api, api jajan sambungan, bengkoni makan api, api jajan sambungan. Nama batis kutu, dikit di Jawa. Nama batis kutu, dikit di Jawa. Ampar-ampar pisang, baru masak, sabiki, burung bari-bari. Masak sabiki, burung bari-bari. Galek mamang galek pak, tak kayu bengkok, bengkoni makan api, api jajan sambungan. Bengkoni makan api, api jajan sambungan. Nama batis kutu, dikit di Jawa. Nama batis kutu, dikit di Jawa. Berikutnya adalah akapela. Nah, akapela merupakan suatu teknik bernyanyi yang biasanya dilakukan secara berkelompok tanpa diiringi alat musik. Nah, seni musik ini merupakan musik dari suara mulut yang meniru suara alat-alat musik seperti gitar, drum, perkusi, dan masih banyak lagi. Nah, akapela memiliki keunikan tersendiri, yaitu memiliki keharmonisan dan persatuan nada yang indah. Akapela biasanya dibawakan pada lagu-lagu nasyid. Nah, berikut ini adalah contoh cara bernyanyi dengan teknik akapela. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi kepadamu Allah. Ku panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita kepadamu teman. Ku mohon sokongan, pengorbanan, dan pengertian. Telah ku ungkapkan segala-galanya. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan
kejujuran kita. Ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Nah, sangat indah bukan? Berikutnya adalah paduan suara. Nah, paduan suara atau biasa disebut dengan KOR berasal dari kata suara yang terpadu yang terdiri dari paduan suara besar atau kecil. Dengan demikian, paduan suara adalah bernyanyi secara serentak, terpadu dengan keselarasan volume yang baik dan terkontrol, mengikuti keselarasan harmoni. Paduan suara kecil yang anggotanya 12 sampai dengan 28 orang dan paduan suara besar lebih dari 28 orang. Nah, berikut ini adalah contoh dari paduan suara. Rrugën time mellan klava, emrin tëm kur suran doja, dritën tënde për herë t'parë pava, zemra fort filloi të doja, sa dëgjoj për ty o Muhammed. Selamu alejke ya Rasulallah, Assalamu alejka habibi ya Nabi Allah, Assalamu alejka ya Rasulallah, Assalamu alejka habibi ya Nabi Allah, ya Rasulallah. Balli puthi plot ma seqen, gjurmë të tua unë po kërkoj, vdekja hëmbër se shmu po, veç një herë gjenet me t'pa, vetëm ty o Muhammed. Assalamu alejke ya Rasulallah, Assalamu alejka habibi ya Nabi Allah, Assalamu alejka ya Rasulallah, Assalamu alejka habibi ya Nabi Allah, ya Rasulallah. Oh, Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Oh, Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Assalamu alejka ya Rasulallah, Assalamu
Nah teman-teman, sudah paham ya tentang menyanyi dengan lebih dari satu suara ini? Nah sekarang tugas teman-teman adalah mengerjakan soal ini. Soal ini berada pada buku LKS terdapat pada halaman 23. Dikerjakan dengan baik kemudian dikirim ke WA pribadi Pak Sawal. Ingat, batas pengiriman tugas hanya sampai jam 8 malam. Selalu ceria dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.